Om Swastiastu. Good morning, my student. How are you this morning? I hope you are very well and stay healthy. Okay. Usually, before we start for today, let's pray together. Keep ready, please. Put your hand. Start to pray. Thank you, God, for giving us a chance to learn together. Please bless us this morning. Finish Saraswati Puja. Om Saraswati Namostubhyam Varadeka Marupini Siddharastu Karikshami Siddhir Bhavantu Sadam Siddhir Bhavantu Me Sadam Om Avijnamastu Namo Siddham. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, bisa Bunda jelaskan sedikit beberapa manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia adalah 1, sebagai sumber makanan, kemudian 2, menghasilkan oksigen yang bagus. Yang ketiga, tentu saja sebagai tempat berlindung atau rumah bagi beberapa hewan. Itu tadi beberapa manfaat dari tumbuhan yang tentu saja berguna untuk kehidupan manusia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang arti dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng itu adalah sebuah cerita hayalan atau karangan manusia. Nah, jadi cerita pada dongeng itu tidak benar-benar terjadi karena cerita dongeng hanya untuk sebagai sebuah hiburan. Nah, tetapi di dalam dongeng itu memiliki yang namanya beberapa unsur atau unsur instruktif dari dongeng itu 1, ada tema. Nah, tema di sini adalah gagasan pokok atau gagasan utama dalam dongeng. Yang kedua ada latar. Latar itu adalah waktu di mana atau ruang tempat kejadian atau peristiwa sebuah dongeng yang biasanya ada mungkin di hutan, di kerajaan. Nah, yang unsur yang ketiga adalah alur. Alur di sini adalah jalan cerita dari dongeng. Kemudian unsur yang keempat ada tokoh atau pelaku yang terdapat dalam sebuah cerita dongeng. Nah, ada tokoh berarti ada penokohan. Penokohan di sini adalah karakter atau watak dari setiap pelaku yang ada di dalam cerita. Nah, biasanya di sini tokohnya ada tokoh yang jahat, ada yang tokoh yang baik. Nah, selain itu ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, biasanya di sini mengandung pesan-pesan moral yang bagus untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu tadi beberapa unsur instruktif dalam sebuah dongeng. Sini mengerti ya. Dalam memahami dongeng dapat kita lakukan dengan cara membaca nyaring. Nah, apa itu membaca nyaring? Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan bersuara atau dengan mengeluarkan suara yang keras. Nah, tujuan dari membaca nyaring tentu saja supaya orang yang mendengar bacaan yang kita baca atau pendengar itu dapat lebih memahami isi bacaan. Nah, dalam membaca nyaring ada beberapa hal yang tentu saja harus kita perhatikan, yaitu 1, lafal. Lafal adalah cara mengucapkan huruf. Nah, kalau A ya kita bilang A, B ya B, harus tepat. Nah, jadi harus tepat, keras dan pas. Nah, yang kedua adalah memperhatikan jeda atau penghentiannya. Berarti harus memperhatikan apa? Tanda baca, ada titik atau komanya. Yang ketiga tentu saja adalah lagu kalimat harus tepat ya, juga berkaitan dengan tanda baca. Yang keempat, cepat lambatnya
harus diperhatikan tentu saja supaya pendengar tidak bosan mendengarkan. Nah, sampai di sini mengerti ya tentang dongeng dan membaca nyaring. Oke? Nah, sekarang perhatikan video contoh dari sebuah dongeng. Dahulu kala ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu pun berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku. Ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku, pohon? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi, dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, Kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah. Kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, itu tadi sedikit penjelasan materi Bunda hari ini tentang kita harus saling menyayangi tumbuhan karena tumbuhan memiliki banyak manfaat. Nah, kemudian salah satu manfaat dari tumbuhan adalah tentang keindahan, bisa kita lihat bunganya ataupun kita manfaatkan buahnya. Nah, selain itu kita belajar tentang arti dongeng. Dongeng adalah sebuah cerita hayalan atau karangan dari manusia, di mana ceritanya itu tidak nyata atau hanya sebagai hiburan. Nah, untuk bisa memahami makna atau pesan yang terdapat dalam cerita atau dongeng, kita harus melakukan cara membaca nyaring. Nah, itu saja materi kita hari ini tentang subtema 1, yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, atas perhatiannya, Bunda ucapkan terima kasih. Akhir kata, Bunda akhiri dengan Om Santi. Om Santi.